Halo kawan ATM, jumpa lagi di channel kesayangan kalian ini. Apa kabar? Moga baik-baik aja ya. Baik, kisah yang lalu, kehadiran Jirel ke bumi membuat Nejire menyerang membabi buta. Ternyata ia adalah utusan langsung Raja Jabius I untuk membantu Dr. Hinelar agar cita-cita mereka menguasai bumi cepat kesampaian. Apa tindakan Jirel selanjutnya? Ya udah, langsung aja ceki-ceki. Jirel akan membawa Mega Delta ke hadapan Dr. Hinelar. Itu janjinya. Keren juga. Lalu diutus Mukade Nizire, si cacing kremi. Kenta amat berbangga hati karena ia memiliki teman robot yang patuh pada kata-katanya, yakni Delta Mega. Cuma Chisato khawatir bagaimana bila ada yang menghalangi kata-kata Kenta, nggak sampai ke Delta Mega. Jangan khawatir, hatinya tetap sampai ke Delta Mega. Oh ya, kita lihat aja. Si cacing kremi akan membangkitkan Nejire yang pernah dikalahkan Mega Rangers. Mereka hidup kembali seperti zombie. Tidak bisa dikalahkan, mereka selalu bangkit kembali. Dr. Kubo meminta mereka supaya masuk ke dalam galaksi Mega. Tapi mereka lagi sibuk melawan monster-monster Nejire ini. Kacau dah. Kalau begitu panggil Delta Mega aja. Nah, yang ini bisa. Tapi lagi-lagi operatornya masih kesulitan lepas dari monster Nejire. Sementara itu, si Borena tengah menyiapkan lanjutan rencana Jirel, yakni ketahuan Delta Mega dikendalikan dengan gelombang radio. Bila mereka bisa mendatangkan gelombang radio yang lebih besar, maka Delta Mega akan dikuasai. Boleh juga. Kini Mega Red nggak bisa berbuat apa-apa. Delta Mega terbang ke Nejire. Kesombongan mereka memakan diri sendiri. Delta Mega akan jadi pelayan setia Dr. Hinelar. Sekarang buat kekacauan di bumi. Kini Delta Mega berubah jadi mesin penghancur. Kata Dr. Kubo, dia hanyalah sebuah robot, nggak punya hati. Bagaimana Kenta hendak mengetuk hatinya? Dia hanya nurut siapa pengendalinya, nggak bisa bicara dari hati ke hati. Lalu datang perintah Dr. Kubota supaya Delta Mega dihancurkan. Di tengah pertarungan galaksi Mega versus Delta Mega, Sogu menghadap Dr. Kubo. Ia mengingatkan kalau ada cara lain mencegah Delta Mega hancur. Menurut dia, sangat berisiko. Lantas, semua kru Megaship demo penyelamatan Delta Mega. Mereka menciptakan Delta dengan sepenuh hati, tak ingin melihat Delta hancur. Dr. Kubota berterima kasih sudah diingatkan. Ia bersedia memberitahu resikonya bila gagal, maka galaksi Mega akan jatuh pula ke pihak lawan. Mega Red bersedia melakukannya. Jirel nggak akan diam saja. Ia mengerahkan seluruh gelombang radio sekuat-kuatnya pula. Perang gelombang radio pun terjadi. Mega Ranger berhasil mendapatkan sinyal Delta. Seterusnya, sistem penggabungan pun aktif. Proses penggabungan pun selesai. Kini saatnya pembasmian monster-monster zombie. Terakhir, si cacing kremi. Game over. Nggak kerasa hari ini Mega Ranger sudah pada liburan musim panas ya. Dan mereka masih tetap jadi pembela bumi. Ada info, Air Jigoku Nejire bikin ulah. Dia bisa bikin seseorang dengan pintu labirinnya entah sesat kemana. Dan kalau anak panah yang sesat, gila. Untuk memperkuat kemampuan pintu-pintu labirinnya, ia butuh energi banyak. Dr. Hinelar telah mempersiapkan kristal energi. Kemudian kristal itu bisa direbut Mega Pink. Seterusnya petualangan pun terjadi. Mereka sesat ke negeri antah berantah tanpa sinyal sehingga sulit untuk berubah. Teman-teman Mega Rangers juga kesulitan menghadapi Yugenda dan si Borena. Hanya bertiga. Akhirnya mereka terkepung. Sun memasang taktik akan menyerahkan kristal tersebut. Kelak bila air Jigoku sudah mendekat, mereka berpencar. Air Jigoku ketipu. Ia dapat kristal yang palsu. Sementara Miku keluar masuk dari pintu ke pintu sampai masuk ke ruang hantu. Hihi.
Dan ketika tinggal satu pintu terakhir, air Jigoku muncul. Oh my god. Kristal berhasil diambil air Jigoku kembali. Lalu ia bersiap mengadakan ritual pembuka pintu labirin di seluruh dunia. Tujuannya bikin kekacauan. Di saat Miku sudah pasrah tak punya harapan, Sun datang pakai motor trail. Lalu bersama mereka masuk ke pintu terakhir. Dan push. Mina, tembak tongkatnya. Kini si Borina CS yang tersesat entah kemana. Selanjutnya, balasan buat air Jigoku. Sudah. Boom. BBDP. Ia datang menyuntikkan virus pembesar. Air Jigoku membawa galaksi Mega ke tempat lain. Ia terjebak, masuk ke dalam pasir runtuh. Mega Red memanggil Delta Mega, lalu bersama-sama mereka menghancurkan air Jigoku. Boom. Flip Mopper. Mega Rangers win. Anko Nejire punya saudara, kebetulan Kenta menemukan sebuah telur. Sudah dibuang, tetap balik lagi. Cari-cari info di perpus, sepertinya itu telur dino. Kenta tertarik untuk menetaskannya. Lalu tak lama ia menetas. Muncul makhluk unik. Ia diberi nama Kamtang. Apa dia saudara Anko? Geril mengirim Anko mencari saudaranya itu. Kelak, bila mereka bersatu bisa menjadikan manusia berlian. Dengannya akan dihasilkan senjata super buat menghantam manusia kembali. Ide yang berlian. Sementara dia akan melawan Nejire yang datang, Komtang disembunyikan dalam lemari. Dan ketika ibunya hendak bersih-bersih kamar itu, oh my god, Komtang minggat. Lalu ia diketemukan saudaranya. Komtang gak kenal, ia takut. Tak lama Kenta datang. Anko dipukul hingga terjengkang. Kabur. Mereka tak tahu harus kemana. Pulang nggak mungkin. Kemudian Anko kembali muncul. Mega Rangers amat kewalahan melawannya. Bahkan kaki Mega Red berubah jadi batu. Sayangnya Komtang nggak ngerti kalau itu Kenta. Dan ia pun akhirnya kesedot Anko. Dengan bersatunya mereka, Komtang berubah jadi jahat. Mega Rangers diserang kakak beradik ini. Dengan bersusah payah, Kenta mengingatkan memori Komtang tentang mereka. Janjinya akan selalu melindungi Komtang, memberikan yakinikunya untuk Komtang. Dan pada titik krisis, Komtang ingat, ia pun bisa lepas dari Anko. Sayang, di sini Komtang memang harus berakhir. Ia melawan saudaranya hingga ia tewas. Kalaupun ia hidup, cerita akan beda. Ia harus disembunyikan di mana? Untuk ini semua, Kenta akan menghabisi Anko tanpa ampun. Masih dirudung sedih, Kenta bermain ayunan sendiri. Tiba-tiba seperti Komtang muncul di sebelahnya. Tapi itu cuma boneka, Chisato yang buat. Ya udah, karena Komtang suka yakiniku, Kenta akan traktir Chisato. Kami juga. Hayo. Karena seorang anak kecil tiba-tiba melihat ada seekor monster bertanduk menebarkan bencana. Ia nggak bisa lari, tergamam membeku. Syukur aja Mega Rangers datang menyadarkannya. Buffalo Neji kemudian dibabat habis oleh Mega Rangers. Tiba-tiba ada kristal yang menghilang di antara pecahan Buffalo Neji. Apa itu? Seorang pengendara motor melihatnya. Beralih pada Girel, ia bertanya pada Yugenda. Katanya Buffalo Neji monster terkuat. Kok mudah keok? Yugenda nggak terima dibilang begitu. Bahkan CS-CS-nya. Maka ia akan tunjukkan kembali kekuatan Buffalo Neji. Ternyata yang tadi itu hanya imitasi. Ini yang sebenarnya. Sementara itu pemotor yang tadi menyaksikan pertarungan Mega Rangers kembali mengikuti Kenta, juga Kuichiro. Lalu dia cuma mengingatkan, sepertinya Nezire tadi bakal muncul lagi.
Oh, siapa pemuda ini? Belum tahu. Hanya saja dia selalu sibuk dengan HP-nya. Dan tak lama memang Buffalo Neji datang lagi. Dan kali ini dia lebih jago. Mega Rangers dibuat ongol-ongol. Dan diketahui dari Ugande, semua kekuatan Mega Rangers telah direkam dalam kristal yang tadi menghilang. Sekarang ada di kepala Buffalo Neji. Tak ada yang bisa mengalahkan Buffalo. Di kejauhan, pemuda pengendara motor kembali hadir. Lalu menghentikan pertarungan. Oh, siapa manusia biasa yang berani ini? Setelah dibuka helmnya, Dr. Kubo kenal. Dia dari divisi pengembangan. Hayakawa Yusaku. Dialah si Mega Silver. Oke. Buffalo kewalahan sebab ia belum merekam kekuatan Mega Silver. Kalau begitu, saatnya mengalahkan Ugande. Penambahan kekuatan. Boom. Ugande menghilang. Cerita berlanjut, penghabisan Buffalo. Game over. Oh, cerita belum berakhir. Baby Depi datang, memperbesar Buffalo Neji. Pertarungan Galaksi Mega sangat mengecewakan Hayakawa. Payah anak sekolahan. Perlu Delta Mega dihadirkan. Cukup satu tembakan. Boom. Kehadiran Mega Silver memang sangat membantu. Tapi ia juga jadi beban bagi petinggi Inet. Pasalnya, ia ketua divisi pengembangan khusus. Boleh dibilang penemu Mega Rangers. Sekarang dia ikutan bertarung. Dr. Kubo nggak setuju. Ia harus balik bekerja. Tapi bagi Neji, hal ini sangat bermasalah. Melawan Mega Rangers aja, mereka udah kalang kabut. Kini ditambah satu Mega Rangers lagi. Wadaw. Giral kata, tenang saja. Masa Dr. Hinelar kehabisan stok monster Neji? Maka diutus lagi Utsubo Nezire. Mega Rangers bersiap ke TKP. Kasihan Hayakawa nggak diperbolehkan pergi. Instar Rangernya telah dikunci. Ia pun bersedih. Nggak bisa bantu. Banyak korban di pantai. Akibat air laut berubah jadi racun. Dan dalam waktu singkat, semua air laut akan jadi sangat berbahaya. Sebab Girel telah menciptakan lebih banyak Utsubo Neji. Teman-teman Mega terus mencari tahu apa penyebab manusia banyak yang sakit. Lalu tak lama kemudian Kune-Kune berdatangan. Oh, jelas kalau ini semua karena Nezeria. Pertarungan pun berlanjut. Au! Di dalam gudang itulah markas Utsubo dan Mega Rangers terjebak di sana. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dr. Kubo pengen ngebantu, namun dilarang timnya. Dan satu-satunya harapan memang Mega Silver. Maka mau tak mau Dr. Kubo merestui sinyalnya dikembalikan. Mega Silver, oke. Kenapa dia belum install lagi? Ternyata Mega Silver cuma bisa bertahan 2,5 menit. Jadi harus dipergunakan dengan cermat. Perkiraan Utsubo meleset. Mega Silver nggak kejebak jaringnya. Slicernya bisa berubah menjadi motor keren, lalu membebaskan Mega Rangers. Wow, Sukhoi. Oh, ternyata enggak. Selanjutnya penghancuran janin Utsubo. Terpaksa Mega Rangers membebaskan diri sendiri. Dan ini pembalasan buat Utsubo. Hayakawa amat bangga dengan penampilannya. Bisa jadi jagoan. Malas rasanya duduk di balik meja mulu. Sementara itu, Mega Ranger bersiap-siap merayakan tahun baru dengan kembang api. Lalu ada kabar kalau Nejire muncul. Ya, benar saja. Mereka mengejar seorang pria. Hampir saja ia celaka. Beruntung, Mega Rangers datang pas waktu. Dan ada yang aneh dengan pria itu. Ternyata ia memiliki senjata simpanan. Oh, siapa dia? Sampai Girel pun KO. Ternyata ia Dr. Namba Tadashi yang hilang sejak sebulan terakhir. Katanya sih diculik Nejire. Dan alat yang dipakai mengalahkan Jirel kemarin adalah alat penetral energi Nejire. Ditemukan sewaktu di tahanan. Tapi alat itu tidak digunakan untuk Mega Rangers, melainkan untuk misi luar angkasa sebagai pemancar gelombang super. Mega Rangers cukup mengawasi pemancarnya saja.
Ada yang aneh menurut Kuichiro di lab tempat Profesor Namba, dan ketika istri Profesor hendak menemuinya, tidak diperbolehkan. Lalu, Kuichiro menyelidiki hingga ke dalam, dan didapati anak buah Profesor jadi korban. Kemudian, muncul Hayakawa mengejutkan Kuichiro. Ia masih suka bercanda di tengah korban berserakan. Lalu, ia juga datang untuk menyelidiki. Tak lama, Profesor muncul. Ternyata ia dibonceng monster Neji, Semi Nejire. Sedangkan di luar gedung, Mega Rangers juga mengalami masalah dengan pendengaran. Rupa-rupanya, Jirel telah merencanakan semua ini. Pemancar-pemancar itu justru memancarkan gelombang yang bisa merusak otak manusia. Mega Red coba menghancurkannya, namun terhalang tembok listrik. Dr. Kubo pun nggak bisa menghentikan gelombang itu. Hanya ada satu cara, yakni mengalahkan Semi Neji. Ini adalah taruhan, semoga berhasil. Maka Kuichiro dan Hayakawa bersama-sama menerjang Semi Neji, dan berhasil. Ia kesetrum penghalangnya sendiri. Dengan demikian, otomatis penghalang sinyal sudah normal, dan mereka bisa install. Semi Neji hancurkan mereka? Aku menghilang dulu. Yeay, liburan lagi. Pak Oiwa mengajak Mega Rangers ke teluk yang teduh. Dan barusan di sana, ada kejadian seorang anak diganggu koral yang bisa hidup. Dr. Kubo menghubungi Mega Rangers, tapi tak bisa terhubung, kecuali Hayakawa. Ia tersenyum mendengar panggilan itu. Lapangan lagi. Sesampainya di sana, pulau seperti tak berpenghuni. Kemana penduduknya? Yang selalu muncul justru potongan koral. Suara terakhir cukup mengejutkan Kuichiro. Kenta lenyap, lalu Miku juga menghilang. Tiba-tiba monster koral muncul menyebarkan cairan. Kuichiro pun tak luput darinya. Dan terakhir Chisato. Mereka semua dikumpulkan di dalam sebuah gua di teluk, bersiap-siap dijadikan manusia koral. Begitu rencana Dr. Hinelar. Makhluk tak punya hati, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Semua manusia akan dijadikan koral. Pasti mereka nggak betah hidup di bumi. Brengsek nih makhluk jahat. Sementara hanya Sun yang masih selamat. Ia harus berjibaku dengan kune-kune. Perjuangan Daichi sungguh amat berani. Yang semula ia amat takut dengan air, karena ingin memberikan digiter Sun, ia pun melompat. Daichi selamat. Lalu Sun menyandera kune-kune agar menunjukkan di mana teman-teman Mega Rangers disekap. Semua dapat dibebaskan. Kini saatnya melawan monster koral. Senjata Mega Rangers bisa dimentalkan olehnya. Ia kebal. Lalu dari analisis gambar virtual diketahui titik lemahnya. Maka, Yugande datang hendak membantu, namun ia dicegat Mega Silver. Ini lawanmu. Sampai jumpa lagi. Dan liburan pun dilanjutkan. Kini Daichi udah bisa berenang. Siapa yang mengajari? Mega Blue. Bersambung ya, Nek.